Hai student, bertemu lagi dengan Miss Alfi di video pembelajaran matematika unit 7, yaitu tentang volume bangun ruang. Nah, apa sih itu volume? Jadi, volume adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Contohnya, jika Miss bertanya, berapakah volume dari gelas ini? Maka selain menghitung, kita juga bisa memperkirakan volume gelas ini dengan cara mengisinya dengan air. Contohnya Miss bisa mengisi gelas ini dengan air sebanyak 200 ml hingga penuh, maka itu artinya volume gelas ini adalah 200 ml. Satuan volume biasanya ditandai dengan kubik dari satuan panjang, contohnya meter kubik, desimeter kubik, dan lain-lain. Nah, masih ingat tidak apa saja yang termasuk dalam satuan panjang? Ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter itu adalah satuan panjang. Untuk volumenya, satuan panjang tersebut wajib dikubikkan. Untuk benda berbentuk cairan, biasanya menggunakan satuan volume liter ataupun mililiter. Volume yang akan kita pelajari di video ini adalah volume prisma dan volume limas. Yuk kita mulai dari volume prisma. Rumus dari volume prisma adalah LA kali T, di mana V-nya adalah volume, LA adalah luas alas, dan T-nya adalah tinggi. Nah, yang perlu diperhatikan adalah satuannya. Jika tingginya dalam satuan cm, maka luas alasnya juga wajib dalam satuan cm². Volumenya nanti akan didapatkan hasilnya berupa cm3. Jadi kalau misalnya tingginya meter, luas alasnya juga wajib satuannya meter kuadrat dan volumenya meter kubik. Oke, kita perhatikan gambar prisma di samping. Bagaimana sih cara mencari volumenya? Langkah pengerjaannya. Yang pertama, tentukan alas dari bangun ruang prisma. Ingat, ciri-ciri alas prisma adalah bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk bangun datar di hadapannya. Yang kedua, setelah menentukan alas, kita sekarang menentukan luas alas prismanya. Contohnya, ini adalah alasnya berbentuk persegi, maka kita cari luas persegi. Nah, masih ingat kan rumus luas bangun datar yang telah kau pelajari di unit 5 dan unit 6 sebelumnya? Nah, setelah mencari luas alas, sekarang kita menentukan tinggi prisma. Nah, yang mana sih tinggi prisma? Tinggi prisma itu adalah rusuk yang menghubungkan alas dan tutup prisma. Contohnya, tadi Miss menganggap ini adalah alasnya, ini adalah tutupnya. Maka tingginya yang mana? Tingginya adalah rusuk yang menghubungkan alas dan tutup, yaitu ini, 10 cm. Setelah kamu menentukan tinggi prisma, sekarang kamu bisa mencari volume prisma tersebut dengan rumus LA kali T. Yuk kita kerjakan sama-sama. Hitunglah volume bangun ruang di samping. Nah, ini adalah bangun ruang prisma. Langkah pengerjaannya, pertama-tama kita tentukan dulu alasnya yang mana. Nah, Miss anggap ini adalah alasnya, karena di hadapan alas ada sisi yang bentuknya kongruen dengan sisi alasnya. Jadi, alasnya berbentuk persegi dengan ukuran 5 cm. Setelah menentukan alasnya, kita tentukan luas alasnya. Karena bentuk alasnya persegi, maka rumus luas alasnya adalah S kali S, di mana sisinya itu adalah 5 cm. Miss dapatkan hasil luas alasnya adalah 25 cm². Kemudian kita tentukan tingginya. Tinggi adalah rusuk yang menghubungkan antara sisi alas dengan sisi tutup prisma, yaitu sebesar 10 cm. Kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus volume prisma. Volume sama dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah 25 cm², tingginya adalah 10 cm. Kita dapatkan hasil akhir volume bangun ruang di samping adalah 250 cm3. Jangan lupa tulis satuannya. Sekarang kita masuk ke volume limas.
Volume limas rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Loh, hampir sama ya seperti rumus volume prisma. Bedanya ada angka sepertiga di sini. Dari mana datangnya angka sepertiga ini? Jadi, kalau misalnya di dalam sebuah prisma kita membuat sebuah limas dengan alas yang sama. Lihat ya, alas prisma dengan alas limas itu sama. Ternyata volume limas ini hanya sepertiga kali dari volume prisma dengan tinggi yang sama. Itulah sebabnya volume limas itu adalah volume prisma dibagi 3 atau sepertiga kali luas alas kali tinggi, di mana V adalah volume, LA adalah luas alas, dan T adalah tinggi dari limas. Sekali lagi, perhatikan satuannya ya. Nah, bagaimana sih langkah pengerjaan dalam mencari volume limas? Jadi hampir sama seperti mencari volume prisma. Yang pertama adalah kita tentukan dulu yang mana alas limas. Nah, mudah sekali mencari yang mana sih alas limas, yaitu dengan cara melihat di mana titik puncaknya. Oke, sisi yang berhadapan dengan titik puncak limas itulah alasnya. Jadi untuk limas yang ini, alasnya yang mana? Alasnya adalah ini, sisi yang berhadapan dengan titik puncak limas. Setelah menentukan alasnya, sekarang kita cari luas alasnya dengan rumus yang sudah kalian pelajari di unit 5 dan unit 6 sebelumnya. Setelah mencari luas alas, sekarang kita tentukan yang mana sih tinggi limas. Jadi tinggi limas itu ditarik dari titik puncak limas ke tengah sisi alas limas dengan membentuk sudut siku-siku terhadap bidang alas. Setelah kamu menentukan tinggi limas, kemudian kamu sudah mendapatkan berapa luas alas limas, sekarang kamu bisa mencari volume dari limas ini dengan memasukkannya ke dalam rumus, yaitu volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Hitunglah volume bangun ruang di samping. Nah, ini adalah bangun ruang limas. Pertama-tama kita tentukan dulu yang mana alasnya. Ini titik puncaknya. Maka alasnya itu adalah sisi yang berhadapan dengan titik puncak. Alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 10 cm dan lebarnya 5 cm. Kemudian tentukan luas alasnya. Karena berbentuk persegi panjang, maka rumus luas alasnya adalah P kali L dengan panjangnya itu adalah 10 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Miss dapatkan hasil luas alasnya adalah 50 cm². Kemudian tentukan tinggi dari limas. Tinggi limas adalah garis yang ditarik dari titik puncak limas ke tengah-tengah sisi alas limas dan membentuk sudut siku-siku terhadap sisi alas limas, yaitu 12 cm. Maka kita masukkan ke dalam rumus volume limas, yaitu volume sebenarnya sepertiga kali luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya itu adalah 50 cm², tingginya itu adalah 12 cm. Miss dapatkan hasilnya adalah 200 cm3. Nah, sekarang saatnya kita mengerjakan latihan yang ada di buku student book math kalian. Sekarang kita buka buku student book kita halaman 127. Kita akan mengerjakan soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nah, perhatikan gambar nomor 3. Berbentuk bangun ruang apakah? Bangun ruang yang ada di nomor 3 ini apakah limas atau prisma? Nah, karena dia memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama kongruen, maka ini adalah prisma. Rumus dari volumenya adalah luas alas kali tinggi. Kita tentukan dulu yang mana alasnya. Miss anggap ini adalah alasnya. Oke, bentuknya ada persegi panjang dengan ukuran 5 cm dan 3 cm. Maka luas alasnya adalah P kali L dengan panjangnya 3 cm, lebarnya 5 cm, sama dengan 15 cm² untuk luas alasnya. Kemudian tentukan tingginya,
ini adalah alas, ini adalah tutup dari prisma, maka tingginya itu adalah yang menghubungkan antara alas dengan tutup, yaitu sebesar 9 cm. Kita masukkan ke dalam rumus volumenya. Luas alasnya 15 cm² dikalikan dengan tingginya sebesar 9 cm. Miss mendapatkan volumenya adalah 135 cm3. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 4. Ini juga adalah prisma. Maka rumus volumenya adalah luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 8, lebarnya 2. Jadi bisa mendapatkan hasil luas alasnya adalah 16 cm². Kita masukkan ke dalam rumus volume dengan tingginya itu adalah 2 cm. Jadi volume adalah 16 cm² dikalikan dengan 2 cm. Miss mendapatkan hasil 32 cm3. Sekarang kita menuju ke student book kita halaman 128. Yang akan kita kerjakan adalah soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, lihat soal nomor 1. Ini adalah bentuk prisma. Volumenya rumusnya LA kali T. Sekarang kita cari LA-nya. Alasnya itu berbentuk segitiga. Nah, rumus dari segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Masalahnya adalah kita tidak menemukan tinggi segitiga di sini. Oke, jadi kita tambahkan sendiri. Kita tambahkan sendiri tinggi segitiga, yaitu 2,4 cm. Oke, sesudah kita tambahkan, sekarang kita cari luas alasnya. Setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah 3 cm, tingginya adalah 2,4 cm. Kita kalikan, hasilnya adalah 3,6 cm². Kemudian kita cari tinggi dari prisma. Tinggi prisma adalah rusuk yang menghubungkan alas dengan tutup, yaitu sebesar 6 cm. Kita masuk ke dalam rumus volume. Luas alasnya 3,6 cm² dikalikan dengan tinggi sebesar 6 cm, maka hasilnya adalah 21,6 cm3. Sekarang yang soal nomor 2. Ini juga adalah prisma. Ini sudah ditandai ya, alas dan tutupnya itu berwarna hijau. Sekarang kita cari luas alasnya dulu. Alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah 12, tingginya adalah 9. Ini adalah segitiga sikusiku ya. Oke, bisa dapatkan luas alasnya sebesar 54 cm². Luas alas kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume. Tinggi prisma adalah 18 cm, yaitu panjang rusuk yang menghubungkan alas prisma dengan tutup prisma. Sekarang kita masuk ke rumus volume. Luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah 54 cm² dikalikan dengan tinggi prisma sebesar 18 cm. Setelah dikalikan, bisa mendapatkan hasil volumenya 972 cm3. Untuk soal nomor 3 dan 4, bisa kalian kerjakan sendiri ya. Sekarang kita masuk ke student book kita halaman 129. Kita akan mengerjakan soal nomor 1 dan soal nomor 2 juga. Nah, lihat. Soal nomor 1 itu adalah bangun apa? Ini adalah bangun limas. Jadi volumenya, rumusnya adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Cari dulu luas alasnya. Luas alas adalah sisi yang berhadapan dengan titik puncak. Ini ada titik puncak, maka luas alasnya itu adalah yang ini. Persegi panjang yang berukuran 7 cm kali 8 cm. Cari luas alasnya. P kali L. 7 cm dikalikan dengan 8 cm. Hasilnya adalah 56 cm². Kemudian kita cari tingginya. Masalahnya tidak ada tingginya. Ya, soalnya kurang ya. Jadi kita tambahkan sendiri lagi tinggi dari limas tersebut, yaitu sebesar 12 cm. Kita anggap 12 cm itu adalah tinggi dari limas. Nah, sudah ada tingginya, kita masukkan ke dalam rumusnya. V sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah 56 cm², tingginya adalah 12 cm. Hasilnya adalah 224 cm3. Lanjut ke soal nomor 2. Ini juga adalah limas, karena ada titik puncaknya ya.
Volume dari limas adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita cari luas alasnya. Luas alasnya itu yang di seberang dari titik puncaknya, yaitu persegi panjang dengan ukuran 4 cm dan 10 cm. Luas alas persegi panjang, rumusnya adalah P kali L, 4 cm kalikan dengan 10 cm. Miss, boleh nggak Pak misalnya panjangnya yang saya tuliskan 10 cm? Tidak ada masalah ya, boleh juga. 4 cm kali 10 cm hasilnya 40 cm kuadrat. Itu adalah luas alasnya. Sekarang kita cari tinggi limasnya. Tinggi limasnya itu ditarik dari titik puncak limas, yaitu sebesar 6 cm. Kita masukkan ke dalam rumus volumenya. Sepertiga kali luas alas, di mana luas alasnya itu 40 cm kuadrat, dikalikan dengan tingginya sebesar 6 cm, hasilnya adalah 80 cm kubik. Untuk soal nomor 3 dan soal nomor 4 itu juga sama ya, cara pengerjaannya dengan soal nomor 1 dan soal nomor 2. Sekarang kita ke halaman 130 buku student book kita. Kita akan mengerjakan soal nomor 3 dan soal nomor 4. Nah, perhatikan soal nomor 3. Ini adalah bangun tabung yang merupakan salah satu bentuk dari prisma dengan alas lingkaran. Maka kita pakai rumus volume prisma ya, luas alas kali tinggi. Kemudian kita tentukan berapa sih luas alasnya. Luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita pakai rumus Pi kali R kali R. Dengan jari-jarinya adalah 5 cm. Setelah dikalikan, Miss mendapatkan hasil luas alasnya adalah 78,5 cm kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volumenya. Luas alasnya 78,5 cm kuadrat dikalikan dengan tinggi dari tabung yaitu 8 cm. Hasil dari volumenya adalah 628 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Ini juga adalah tabung dengan rumus volume sama dengan LA kali T, di mana luas alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kita cari dulu luas alas dari lingkarannya dengan rumus Pi kali R dengan radiusnya atau jari-jarinya itu adalah 6 cm. Setelah dikalikan, hasilnya adalah 113,04 cm kuadrat. Kita masukkan ke dalam rumus volume luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya itu adalah 113,04 cm kuadrat dan tingginya adalah garis yang menghubungkan antara alas dengan tutup tabung, yaitu sebesar 7 cm. Hasil dari volumenya adalah 791,28 cm kubik. Kita buka buku kita halaman 131. Kita akan mengerjakan soal nomor 2. Nah, ini adalah bangun ruang kerucut. Kita menggunakan rumus volume dari limas, yaitu volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Kita cari dulu luas alasnya. Luas alasnya itu berbentuk lingkaran, maka rumus dari luas alasnya itu adalah Pi kali R dengan R-nya itu adalah 8 meter. Kita dapatkan hasil luas alasnya adalah 200,96 meter kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus volume, yaitu sepertiga kali luas alas kali dengan tinggi, di mana luas alasnya adalah 200,96 meter kuadrat dan tingginya itu adalah 15 meter. Hasil dari volumenya adalah 1004,8 meter kubik. Nah, untuk pekerjaan soal nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 itu sama seperti pengerjaan soal nomor 2. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita untuk hari ini. Setelah menonton video pembelajaran kita, silakan kerjakan Google Form tugas matematika tentang volume bangun ruang yang ada di Google Classroom kalian. Oke, bye-bye and see you on the next video.